Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Selamat pagi, Shalom semuanya untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita semua dapat menikmati berkat Tuhan dengan hari yang baru, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Semuanya diberikan untuk kita bagi kita semua untuk menjalani hari ini dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita semua. Sebelum kita menjalani panggilan dan pengutusan kita masing-masing, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam saat teduh dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali di pagi hari ini, kami datang dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi yang indah ini sebelum kami berkarya, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan mendalami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan memahami, dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 39 sampai 42 yang berkata demikian. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita kembali diperhadapkan dengan salah satu tulisan seorang penginjil, yaitu bernama Yohanes. Yohanes tentu berbeda dengan ketiga Injil sebelumnya atau yang sering disebut sebagai Injil Sinoptis. Kenapa? Karena penekanannya berbeda. Yohanes mulai menulis tentang Yesus, langsung menyatakan Yesus dan Allah itu adalah satu adanya. Hal itu dimulai dengan kalimat pertama dari ayat 1 pasalnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia pada ayatnya yang ke-14. Itu berarti Yohanes ingin menempatkan dan menulis kepada para pembacanya dan semua komunitas pada waktu itu yang mungkin lebih banyak bernuansa Helenisme. Mereka semua diajar tentang siapakah Yesus. Bukanlah Tuhan yang kedua, bukan pula juga makhluk yang kedua dan sebagainya, tetapi Yesus adalah Allah sendiri karena Dia berasal dari firman Allah itu. Dan karena itu, dalam perdebatan dan percakapan dengan orang Yahudi, Yesus mau menjelaskan kembali tentang keberadaannya, bahwa Dia ada bukan karena kehendak Dia sendiri, tapi Sang Bapa menghendaki Dia datang ke dunia. Sehingga Allah dan Kristus satu adanya yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kita lebih dekat dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam tulisannya ini mau mengajarkan kepada kita tentang cara Allah menyelamatkan manusia. Bahwa kebenaran yang terjadi itu adalah Allah sendiri yang mau menjadi sama dengan manusia. Yang dalam bahasa Rasul Paulus mengatakan,
Yesus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mau menjadi sama dengan seorang hamba, seorang manusia yang lebih rendah, yaitu dengan mati di salib. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, wujud dari kasih Allah adalah Yesus Kristus. Karena di dalamnya Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, bacaan kita pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita apa yang sedang dikerjakan oleh Kristus, yaitu mendatangkan damai sejahtera. Apa yang terungkap di dalam perkataan dari tulisan Yohanes ini tentang pekerjaan Abraham, maka kita bisa lihat dalam bacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Yahudi merasa diri dialah yang paling utama dan sebagainya. Tetapi Yesus mau menegaskan kembali dan mengatakan seperti yang dibacakan pada ayatnya yang ke-40 tadi. Kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu Allah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghayati kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Banyak orang mengaku, banyak orang percaya tentang Abraham, Ishak, dan Yakub dan seterusnya. Banyak orang mengaku sebagai warisan atau anak dari keturunan Abraham, keturunan Raja Daud, dan sebagainya. Tetapi pola hidup mereka masih menolak Yesus Kristus. Itu menjadi tantangan, dan itu semua terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karena itu di pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita tetap berpegang pada firman-Nya. Allah yang sudah menjadi manusia, Allah yang sudah hadir, Allah yang sudah menyelamatkan dan membebaskan kita sebagai umat kepunyaan-Nya. Tuhan selalu memberkati kita, dan kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, karena kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Pada hari ini bertambahan usia anak Jordi Lionel Mahubesi, Ibu Deni Erwita Boru Purba, Ibu Ana Manopo, Saudara Daniel Agustinus Tetelepta, Ibu Hardijah Hunila, Ibu Cornelia Margareta Itran Papilaya, Bapak Agus Sape Adil Simaremare, Ibu Hendriani Liligoli, anak Axelio Eliezer Aipasa, anak Krishna Melody Angelica Borunenggolan, Bapak Samuel Hetarion, Ibu Koni Tatipata Wati, Saudara Ivan Timotius Sumolang, Ibu Yohana Sriyati, Saudara Agus Rahayaan, Bapak Alex Ferry Hendra Wijaya, Ibu Senska Wailauru, Ibu Nisma Boru Raja Guguk, dan Ibu Yeti Yohana Gigir. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Franciscus Yaverius Rohi Riwu dan keluarga Bapak Stefanus Kalajuking. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di Sektor Sion, keluarga Bapak Heri Rusdianto,
Tuhan memberkati keluarga Bapak Ian Anton Nicholas Coel, keluarga Bapak Jimmy Lawrence, keluarga Bapak John Batasio, keluarga Bapak John Swart Arwan, keluarga Bapak Yosef Karis Coel. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Sektor Nasaret, Oma Syarika, Patricia Sengke Makeleo, dan Opa Yose Martin Sengke. Sektor Yeriko, Ibu Paulina Linansera, Pajam Sinar Kasih, Ibu Sri Susrini. Sektor Yeriko, Bapak Hen Kambe. Sektor Ebenezer, Ibu Sonya Watimena. Sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan. Dan Bajam Sinar Kasih, Ibu Ika Fitriani Baginda. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk unit-unit misioner Vikaris, kami berdoa untuk BPPJ. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami bersama. Kami berdoa juga untuk panitia pelembagaan. Tuhan Yesus memberkati dalam segala upaya penggalangan dana sampai waktunya jemaat Panjaran Bajam Sinar Kasih Cilodong boleh mempersiapkan diri untuk pelembagaan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga dalam pengurusan sertifikasi, khususnya Pastori 2, dan juga kami mau berdoa untuk segala upaya yang kami lakukan. Tuhan memberkati segala persiapan demi persiapan, sehingga apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Yesus menopang kami semua. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan doa syukur kami yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.